Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anida Faridatul Hayat. Saya mahasiswa PGMI semester 6 kelas D YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada video ini, saya dan teman-teman saya akan memaparkan laporan hasil observasi yang telah kami lakukan. Nah, tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kompetensi digital yang dimiliki guru, kemudian diterapkan guru terhadap siswa di sekolahnya dalam proses pembelajarannya. Nah, kami melakukan pengumpulan data dengan menyebarkan link angket kepada 9 guru, baik yang sertifikasi maupun yang belum sertifikasi, dari 5 instansi sekolah, yakni SDN Enggalwangi 1, MIPUI Lewi Kujang, MI Albana Cikalahang, SDBS Al Ansori, dan SDIT Al Muttaqin. Oke, saya akan memaparkan mengenai statistik deskriptif. Nah, dalam link angket yang kami sebarkan kepada 9 guru, terdapat 25 item pertanyaan. Nah, berdasarkan hasil output statistik deskriptif, dihasilkan MEAN 76,8, median 77 dengan mode 75, standard deviation 4,93, sample variance 24,36, kurtosis 0,154, skewness min 0,23, minimum 68, dan maksimum 84. Dan dari tabel hasil validitas diketahui bahwa untuk kriteria sangat tinggi dari 25 item itu sebanyak 1 item. Untuk kriteria tinggi sebanyak 9 item, untuk kriteria sedang sebanyak 6 item, untuk kriteria rendah sebanyak 2 item, dan untuk kriteria sangat rendah sebanyak 3 item. Mungkin cukup sekian dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslimah dari kelas PGMI 6D. Di sini saya ingin menjelaskan di tabel 3, 4, dan 3, 4, 5, dan 6. Berikut tabel 3, deskripsi angket. Di sini deskripsi sertifikasi yang belumnya ada 6, presentasi 67%, yang sudahnya 33% persentase. Totalnya yaitu 100. Berdasarkan output analisis deskriptif untuk kategori guru tersertifikasi, diketahui frekuensi guru yang belum sertifikasi sebanyak 6 orang atau 67%, sedangkan ada 3 guru atau 33% yang sudah tersertifikasi atau memiliki sertifikat pendidik. Berdasarkan diagram terkait frekuensi sertifikasi, diketahui bahwa guru belum sertifikasi memiliki frekuensi lebih banyak daripada sertifikasi atau memiliki sertifikat pendidik. Di sini tabel 4, yaitu deskripsi masa kerja. Masa kerja 1 sampai dengan 4 tahun, frekuensi 3, persentase 33%. Selanjutnya 5 sampai dengan 9 tahun, frekuensi 1, 11, persentase 11%. Lebih dari 10 tahun 5 orang, senilai persentase 56%. Lebih dari 10 tahun 5 orang, yaitu persentase 56%.
Berdasarkan output analisis deskriptif untuk kategori masa kerja guru, diketahui frekuensi guru yang sudah bekerja selama 1 dengan 4 tahun sebanyak 3 orang atau 33%. Ada 1 orang guru atau 11% yang sudah bekerja selama 5 sampai dengan 9 tahun dan ada 5 guru atau 56 yang sudah bekerja selama lebih dari 10 tahun. Berdasarkan diagram terkait frekuensi masa kerja, diketahui bahwa guru yang sudah bekerja selama lebih dari 10 tahun memiliki frekuensi terbanyak. Selanjutnya tabel 5. Tabel 5 deskripsi jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki frekuensi 3 orang, persentase 33%, jenis kelamin perempuan 6 orang, 67% dan totalnya yaitu 100%. Berdasarkan output analisis deskriptif untuk kategori gender guru, diketahui frekuensi guru yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 3 orang atau 33%, sedangkan ada 6 orang guru 67% yang berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan diagram terkait frekuensi gender, diketahui laki-laki memiliki frekuensi yang lebih sedikit daripada perempuan. Selanjutnya tabel 6. Deskripsi presentase pernyataan angket. Berdasarkan perhitungan pada pernyataan, saya mengembangkan kompetensi digital saya yang mengikuti perkembangan baru. Dihasilkan frekuensi yang menyatukan setuju sebanyak 9 orang atau sekitar 100%, sedangkan untuk jawaban sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju tidak ada yang memilih. Dapat disimpulkan bahwa guru memiliki kompetensi digital sesuai perkembangannya. Sekian dari saya, kurang dan kurangnya lebih mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Mardania, NIM 1908107150 dari PGMI 6D. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel 7, 8, 9, 10, dan 11. Nah, untuk di tabel 7 ini mendeskripsikan indikator informasi dan literasi. Nah, berdasarkan tabel di atas ini, mengenai indikator informasi dan literasi ini diperoleh persentase yang cukup signifikan. Yang menjawab sangat setuju itu sebesar 35% dan yang menjawab setuju itu sebesar 63%. Dan yang menjawab tidak setuju itu ada 1% dan dapat disimpulkan bahwa respon guru terhadap indikator ini dan rata-rata presentase ini adalah 82% dan tergolong sangat kuat. Nah, untuk tabel 8-nya itu ada deskripsi indikator komunikasi dan kolaborasi. Nah, untuk di tabel ini itu berdasarkan tabel di atas mengenai indikator komunikasi dan kolaborasi ini diperoleh presentase yang menjawab sangat setuju itu ada 23% dan yang menjawab setuju itu ada 74% dan yang menjawab tidak setuju itu sebesar 3%. Dapat disimpulkan bahwa respon guru yang terhadap indikator ini dapat diperoleh dengan rata-rata presentase sebesar 78% dan tergolong sangat kuat. Nah, selanjutnya itu ada tabel 9 yaitu deskripsi indikator pembuatan konten digital. Nah, berdasarkan tabel di atas ini mengenai indikator deskripsi dan konten digital ini diperoleh presentase yang menjawab sangat setuju itu sebesar 12% dan yang menjawab setuju itu sebesar 80% dan yang menjawab tidak setuju itu sebesar 7%. Dapat disimpulkan respon guru terhadap indikator ini dengan rata-rata presentase sebesar 74% tergolong sangat kuat. Selanjutnya itu ada tabel 10 yaitu ada deskripsi indikator keamanan. Nah, berdasarkan tabel di atas mengenai indikator keamanan ini dapat diperoleh indikator atau presentase yang menjawab sangat setuju itu sebesar 12% dan yang menjawab setuju itu sebesar 87%.
dan yang menjawab tidak setuju itu sebesar 1%. Nah, dapat disimpulkan bahwa respon guru terhadap indikator ini dengan rata-rata persentase sebesar 77% tergolong sangat kuat. Nah, untuk yang terakhir itu ada tabel 11, yaitu deskripsi indikator pemecahan masalah. Nah, berdasarkan tabel di atas ini mengenai indikator pemecahan masalah ini diperoleh persentase yang menjawab sangat setuju itu sebesar 3%, yang menjawab setuju itu sebesar 91%, dan yang menjawab tidak setuju sebesar 9%. Dapat disimpulkan respon guru terhadap indikator ini itu dengan rata-rata respon 73% dan tergolong sangat kuat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kesimpulan dari laporan observasi ini adalah penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen pengumpulan data. Sampel yang diambil itu sebanyak 9 responden yang terdiri dari 3 orang guru atau 33% yang memiliki sertifikat pendidik dan 6 orang guru atau 67% yang belum sertifikasi. Yang bekerja selama 1 sampai dengan 4 tahun sebanyak 3 orang atau 33%, 1 orang guru atau 11% yang bekerja selama 5 sampai dengan 9 tahun, dan ada 5 orang guru atau 56% yang bekerja selama lebih dari 10 tahun. Nah, berdasarkan perhitungan pada pernyataan, saya mengembangkan kompetensi digital saya dengan mengikuti perkembangan zaman, dihasilkan frekuensi yang menyatakan setuju sebanyak 9 orang atau sekitar 100%. Jadi, semua responden yang sebanyak 9 orang itu semuanya memilih setuju atas pernyataan tersebut. Jadi disimpulkan bahwa guru memiliki kompetensi digital sesuai perkembangan zaman. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.